Olah batin. Menapaki jalan spiritual adalah sebuah keberanian yang hanya dimiliki oleh seorang pejuang. Selama ini, definisi pejuang diyakini hanya dimiliki oleh orang dengan energi maskulin yang besar. Sepanjang sejarah umat manusia, pejuang telah diasosiasikan dengan peperangan, kekerasan, dan konflik. Hal ini adalah salah satu pemrograman lama yang menyihir masyarakat sehingga energi feminin di bumi menjadi terisolasi. Menuju bumi yang baru, kita bersama-sama harus memahami apa sebenarnya esensi dari keberanian yang dimiliki oleh seorang pejuang. Seorang pejuang adalah ketika kita berani berhadapan dengan kegelapan jiwa kita dan merubahnya menjadi cinta dan cahaya. Banyak orang yang masih tertidur akan menyalahkan orang lain dan situasi ketika terjadi hal-hal yang tidak mampu mereka kontrol. Ini bukanlah sebuah kesalahan, namun pola pikir yang terbentuk akibat pemrograman lama. Sejatinya kita semua adalah pejuang yang memiliki keseimbangan energi feminin dan maskulin. Jiwa dari seorang pejuang memiliki kualitas energi yang seimbang, sehingga mereka bisa melihat ilusi dan menjalani kehidupan dengan penuh kejujuran serta cinta kasih. Bagaimanakah kita menjadi seorang pejuang di tengah masyarakat yang masih tertidur? Apakah kita harus menggunakan kekerasan seperti pejuang perang di masa lalu? Ketika kita mengalami kebangkitan spiritual, kita mengalami kebingungan akan apa yang terjadi dengan diri kita. Kita berusaha mencari jawaban atas simptom yang kita alami. Seringkali ketika kita berdiskusi dengan orang-orang yang masih tertidur tentang pengalaman kebangkitan yang kita alami, mereka akan merasa ada yang salah dengan kita. Mereka akan berpikir bahwa kita mengalami gangguan jiwa, stres, hingga menawarkan kita untuk pergi ke dokter atau psikiater. Hal ini akan menimbulkan keraguan dalam diri kita. Kita akan merasa tidak dipahami dan terisolasi dari lingkungan sekitar. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu pencetus dari malam kegelapan jiwa yang kita alami. Kita merasa bersalah, sendirian, depresi, dan tidak jarang ada pikiran untuk menyakiti diri sendiri hingga bunuh diri. Yang perlu rekan-rekan sekolah jiwa ketahui, perasaan ini adalah perasaan yang sifatnya sementara. Sekolah jiwa ingin mengingatkan rekan-rekan semua bahwa banyak orang mengalami simptom yang serupa ketika mengalami kebangkitan spiritual. Dalam kekalutan, hendaknya kita mengingat bahwa kita memiliki pemandu roh yang selalu membantu dan mengasihi kita. Berdoalah dan minta bantuan mereka untuk membukakan jalan penyembuhan bagi jiwa kita. Kemudian, bagaimana kita menjalani fase kegelapan jiwa yang tidak bisa kita hindari? Sebagai seorang pejuang, kita harus menghadapi kegelapan jiwa kita bukan dengan kekerasan, namun dengan melakukan olah batin atau inner work. Apakah yang dimaksud dengan olah batin? Olah batin adalah kegiatan atau praktik yang kita lakukan untuk memahami dan bersahabat dengan kegelapan jiwa kita. Kebingungan, kepanikan, dan rasa takut yang kita alami adalah bagian dari kegelapan jiwa yang harus kita rangkul. Berikut adalah beberapa tips olah batin yang bisa rekan-rekan terapkan untuk mempermudah fase kegelapan jiwa yang sedang dialami. Pertama adalah dengan menulis catatan harian atau journaling. Kegiatan ini sebenarnya cukup populer hingga menjadi tren di masyarakat. Banyak influencer di media sosial yang mempromosikan kegiatan journaling sebagai kegiatan yang kreatif. Perlu rekan-rekan pahami, esensi dari menulis catatan harian adalah untuk melakukan transfer energi dari emosi atau rasa ke bentuk fisik, yaitu tulisan. Saat ini yang banyak beredar di masyarakat, kegiatan journaling menjadi ajang akumulasi koleksi buku catatan, stiker, hingga pernak-pernik alat tulis. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan hal ini. Namun, dalam kegiatan olah batin atau inner work, yang terpenting adalah menuliskan atau mencurahkan pikiran, emosi, maupun perasaan ke dalam bentuk tulisan. Menuangkan energi yang ada di dalam diri ke dalam bentuk tulisan akan membantu kita merapikan benang kusut kegelapan jiwa yang kita rasakan. Cobalah untuk mulai menulis apa yang kita rasakan
sehingga energi yang terpendam dalam diri kita bisa tersalurkan. Kegiatan olah batin yang kedua adalah dengan melakukan kontemplasi. Apakah yang dimaksudkan dengan kontemplasi? Kontemplasi adalah berpikir secara mendalam untuk melakukan refleksi diri. Kegiatan ini biasanya lebih mudah dilakukan ketika kita sedang berdoa, meditasi, atau duduk hening. Kita masuk ke dalam diri untuk melihat melalui perspektif yang lebih luas akan hidup kita, akan emosi yang kita rasakan, akan ucapan yang sudah kita lontarkan, dan akan tindakan yang kita ambil. Tidak jarang ketika melakukan kontemplasi, kita akan merasa bersalah akan orang lain atau diri sendiri. Ketahuilah bahwa hal ini adalah langkah yang hanya dilakukan oleh seorang pejuang, karena hanya seorang pejuang yang berani untuk mengakui kesalahan yang pernah diperbuat. Ketika kita sudah menerima kesalahan yang pernah kita buat, sadarilah bahwa hal tersebut adalah pelajaran bagi kita untuk tidak mengulanginya kembali. Jika kita merasa ada urusan yang belum terselesaikan dengan orang lain, maka minta maaflah kepada mereka. Ketika tidak memungkinkan untuk meminta maaf secara langsung karena ingin membuat batasan atau meninggalkan energi yang lama, maka minta maaflah kepada mereka secara mental dari lubuk hati yang terdalam. Energi ini akan sampai kepada mereka di tingkat alam bawah sadar. Yang terpenting adalah niatan dan kesadaran kita bahwa kita menyadari kesalahan yang kita perbuat dan kemudian merubah diri sendiri. Maafkan orang lain dan diri sendiri. Seorang pejuang berani untuk mengakui kesalahan dan bergerak maju untuk mengobati diri. Tips yang terakhir dalam olah batin atau inner work adalah dengan membumi. Sekolah Jiwa sudah pernah membuat video khusus tentang membumi atau grounding. Kegiatan ini bisa rekan-rekan coba secara rutin sehingga penyembuhan diri bisa terus dilakukan. Dekatkan diri dengan alam, karena pemrograman yang baru adalah tentang bagaimana kita terkoneksi dengan alam semesta secara keseluruhan. Ingatlah bahwa bumi adalah ibu kita yang selalu menjaga kita ketika kita mengalami pengalaman sebagai manusia. Demikian 3 tips dari Sekolah Jiwa dalam olah batin, sehingga bisa membantu rekan-rekan untuk melalui malam kegelapan jiwa. Silahkan berbagi pengalaman atau tips olah batin di kolom komentar.